Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk menyampaikan materi prakarya kelas 7. Pada kesempatan ini pembahasan kita adalah tentang kerajinan serat tekstil bagian 1. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kerajinan tekstil? Yang pertama adalah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua adalah jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Dan yang ketiga adalah proses produksi kerajinan tekstil. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas hanya yang pertama, yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual alam. Membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Itu yang dimaksud dengan kerajinan. Tujuan dari produk kerajinan tekstil. Tujuan yang pertama adalah fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Nah, ini contohnya. Yang berikutnya, sebagai fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, aksesoris. Ini contohnya. Yang ketiga, tujuan dari produk kerajinan tekstil adalah fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Ini contohnya. Yang keempat, yaitu sebagai fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, ini contohnya hasil kerajinannya. Jadi sebelum saya melanjutkan ke cara mengisi lembar kerja 2 ini, tujuannya ada 4 ya tadi. Silakan kalian ingat-ingat dan dipelajari kembali di buku paketnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi lembar kerja 2 ya. Ini saya tunjukkan ada 6 contoh kerajinan. Kemudian di bawahnya ada tabel nomor, bentuk produk kerajinan, teknik pembuatan kerajinan, fungsi produk, alasan. Nah, ya sebenarnya di buku paket hanya terisi ini, yang dimensi 2 dan dimensi 3 ini tambahan dari saya. Sulam, rajut, dan batik tambahan saya. Seni hias dan pakai. Nah, ini hanya supaya kalian lebih paham ya, lebih jelas apa nanti isian yang ada di sini. Nomor 1 misalnya yang ini ya. Ini gambar ini kalau kita perhatikan termasuk bentuk produk kerajinan dimensi 2 atau 3 ya. Jadi pilihannya dimensi 2 atau 3. Nah, saya tunjukkan bahwasanya ini adalah dimensi 2 ya. Dimensi 2 karena ini hanya sebagai gambar. Nah, terus teknik pembuatan kerajinan itu
saya membagi menjadi 3, sulam, rajut, dan ini dibuat dengan cara sulam. Terus fungsi produknya hias atau pakai ya. Kalau ini sebagai hias ya, nggak mungkin dipakai, mau dipakai apa. Terus alasannya hanya untuk hiasan dinding. Ini contoh untuk cara mengisi yang nomor 1 ya. Yang kedua 3 sampai 6 silakan coba diisi sendiri ya. Oke. Itu penjelasan cara mengisi lembar kerja 2. Ini bisa sekalian buka di paket nanti. Oke, berikutnya prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai hal berikut. Oke, yang pertama keunikan bahan kerajinan. Ya, jadi untuk membuat kerajinan berfungsi sebagai hias atau pakai, ya, maka perlu diperhatikan tentang bahan-bahan kerajinannya itu ya, keunikannya ya. Berikutnya keterampilan tangan. Ya, jadi kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai itu bisa dilakukan dengan menggunakan tangan ya, bisa juga dengan menggunakan alat atau mesin. Berikutnya unsur estetik, tentu saja harus terlihat indah ya, supaya menjadi minat untuk memakai atau untuk menjadikan fungsi hias. Berikutnya ada unsur ornamen ya. Jadi sudah dibuat kerajinannya, kemudian ditambahi gambar-gambar atau lukisan, itu ornamen. Itu prinsip kerajinan fungsi hias dan pakai. Berikutnya yang B jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan yang C proses produksi kerajinan tekstil akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Silahkan untuk yang membuat tugas dikerjakan di rumah, dibuat di kertas, kemudian difoto dan dikirim ya, dikirim ke linknya nanti menunggu saya share di grup. Sekian dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.